Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama TR Taufik. Oke, di sini kita akan mempersiapkan lagi untuk UTBK TPS pengetahuan kuantitatif, yaitu dengan kupas tuntas kitab numerik. Oke, untuk kali ini kita akan bahas kitab numerik bab 1, itu part kedua. Yang belum menyaksikan part pertama, silahkan Anda saksikan dulu yang part pertama. Nah, di part kedua ini tentunya kita akan melanjutkan part 1, yaitu melanjutkan dari soal nomor 6. Nah, di sini kita akan bahas 5 soal lagi sehingga kita bahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Ya, seperti sebelumnya kita memiliki target pengetahuan kuantitatif itu 105 detik per soal. Karena apa? Karena di TPS pengetahuan kuantitatif itu terdiri dari 20 soal selama 35 menit. Jadi kita rata-rata butuh 105 detik per soal. Oke, setelah soal muncul silahkan Anda coba selama 105 detik. Ya, silahkan Anda coba. Oke, mari kita bahas. Ya, perhatikan di sini. Di sini kan 42,42 sama dengan K dikali 14 plus M per 50. Dimana K itu bilangan bulat positif dan M juga bilangan bulat positif. Dan M kurang dari 50. Nah, dari M kurang dari 50, berarti kan kalau M kurang dari 50, berarti kan M per 50 itu kurang dari apa? Kurang dari 0 ya. Kurang dari 1 ya. Ya kan? Nah, di sini ada M per 50. Berarti kalau M per 50 kurang dari 1, M per 50 itu nanti kan hasilnya 0, sekian gitu ya. Kalau kita mikirnya gitu. Nah, di sini kita bisa coba-coba tuh dengan metode substitusi. Gimana? Nah, lihat di sini. Ini kan bentuknya 0, sekian gitu. Di sini 42,42. Kalau di sini tambah 14 berarti kan ini 14, sekian gitu kan. Nah, kalau kita dikalikan K hasilnya 42,2. Nah, coba aja kita perhatikan yang bilangan bulat saja. Ini sama ini. 42 sama 14 dikali K, 14K. Berarti dapat K sama dengan 3. Nah, apakah pasti benar? Ya kita coba saja kalau K sama dengan 3 itu bisa mendapatkan ini atau tidak. Nah, coba ya. Coba kita K sama dengan 3. Jadinya kan 42,42 sama dengan 3 kali 14 plus M per 50. Nah, di sini kalau kita kalikan distributif, jadi ini kan 42 plus 3M per 50. Nah, di sini kalau kita pecah yang bilangan bulatnya berarti kan ini 42 plus 0,42 ya kan. Ini bisa hapus. Sedangkan di sini 42 0,42 itu 42 per 100 ya kan. Nah, kalau biar sama-sama per 100 ini coba kita kali 2. 2 per 2 berarti kan 6M per 100. Nah, sehingga kita dapatkan ini kali 100 kedua ruas, jadi 42 sama dengan 6M, sehingga M sama dengan 7. Nah, berarti boleh kan, karena ini K3M7, bisa kan. Nah, di sini artinya K plus M itu sama dengan 3 plus 7, yaitu 10. Paham kan di sini? Nah, itu kalau kita coba-coba Kak tadi. Nah, lalu gimana sih sebenarnya konsepnya? Nah, konsepnya tuh gini. Perhatikan di sini. Yang di dalam kurung 14 plus M per 50. Nah, di sini karena 14 plus sesuatu yang di sini kan M per 50 0, sekian ya. Karena M bulat positif dan M kurang dari 50. Jadi ini 0, sekian. Nah, berarti kan ini lebih dari 14. Ya kan? Kalau 14 ditambah 0, sekian mesti kan lebih dari 14. Nah, tapi 14 plus 0, sekian mesti kan kurang dari 15.
ya kan? Nah, di sini coba kita kalikan K ke semua ruas. Jadi 15K kurang dari K dikali ini. Jadi apa dong? Kan K dikali ini jadi 42,42. Nah, berarti ini sama aja 42,42 kurang dari 14K. Ya kan? Nah, oke, kita coba perhatikan ini sama ini. Kalau kita bagi 14 ke dua ruas, kita kan dapat 3,03 kurang dari lebih dari K. Ya kan? Nah, kemudian coba kita perhatikan yang sini sama sini. 15K kurang dari 42,42. Nah, ini jelek kan? Kalau kita bagi 15 nggak bisa. Gimana kalau kita ini cari yang habis dibagi 5, yang habis dibagi 15 yang kurang dari 42,42, 30 misalkan. Nah, artinya 15K kan lebih dari 42,42 dan itu lebih dari 30. Berarti kan 15K itu lebih dari 30. Berarti K itu lebih dari 2. Nah, dengan gabungkan ini sama ini, berarti kan 3,03 itu lebih dari K lebih dari 2. Nah, karena di sini K bilangan bulat positif, jadi bilangan bulat ya, bulat positif. Jadi K itu harus sama dengan 3. Karena kalau 2 nggak mungkin. Padahal yang diminta lebih dari 2. Kalau 4 juga nggak mungkin karena yang diminta kurang dari 3,03. Nah, dengan kita dapat ini, kan ini konsepnya ya, saya ajarkan konsepnya. Nah, dengan ini, nah itu langsung dengan cara yang sama kita dapat M sama dengan 7. Nah, sebenarnya kalau di ini kita pakai metode substitusi, Kak, coba-coba tadi ini juga bisa. Kita temukan K-nya 3, M-nya 7. Oke. Oke, di sini kita akan lanjut ke soal nomor 7. Silahkan nanti setelah soal muncul pause dan coba selama 105 detik. Oke, silahkan dicoba. Ya, mari kita bahas. Oke, di sini perhatikan P dan Q bilangan bulat positif, di mana P per 9 plus Q per 10 juga merupakan suatu bilangan bulat, Mana bilangan P yang mungkin? Nah, sebenarnya ini kita coba-coba substitusi saja. Kalau P sama dengan 3 nanti bisa bulat apa enggak, P sama dengan 4 bisa bulat atau tidak, P sama dengan 9 dan seterusnya itu bisa bulat apa enggak. Nah, tapi perhatikan di sini. Di sini kan ada P per 9. Artinya kalau kita bisa cari P yang kelipatan 9, itu selesai kan? Karena kita bisa milih Q itu 10 nanti bulat. Terus P kelipatan 9 nanti juga jadi bulat. Nah, di sini ada 9. Di sini ada P itu 9. Nah, kalau kita coba P itu 9, berarti kan 9 per 9 plus Q per 10. Berarti 1 plus Q per 10. Nah, ketika kita memilih Q itu 10, Q sama dengan 10, nanti tuh kita dapat 1 ditambah 10 per 10. Jadinya 1 plus 1, 2. Dan ini hasilnya bulat. Sehingga P yang mungkin itu 9. Ya kan? Berarti jawabannya 9. Gimana pilihan yang lain? Ya, pilihan yang lain sebenarnya konsepnya gini. Kalau coba ya yang 3. Kita bahas yang kalau 3. Kalau 3 kita substitusi P sama dengan 3, maka kan ini P per 9 plus Q per 10. Nah, berarti kan kalau ini 3 berarti kan 3 per 9 atau 3 per 9 plus Q per 10. Atau ini bisa kita sederhanakan 1 per 3 plus Q per 10. Nah, kalau kita samakan penyebut, ini 3 ini 10, kita samakan saja 30. Di sini 10 plus 3Q. Nah, di sini mintanya itu tuh ini bulat. Berarti ini harus bulat. Nah, kalau ini bulat, ini bulat. Nah, padahal di sini ini kan dibagi 30. 30 kan itu kelipatan 3 ya. Nah, di sini habis dibagi 3, sedangkan di sini nggak habis dibagi 3. Artinya nanti ini nggak bakal bulat. Nggak bulat. Nah, begitupun juga yang 4, 11 dan 19. Bisa Anda coba sendiri.
Nah, tapi kalau Anda coba substitusi langsung 9, wah, itu bisa lebih cepat. Oke, paham ya? Kita akan lanjut ke nomor 8. Silahkan setelah soal muncul, pause dan coba selama 105 detik. Ya, silahkan dicoba. Oke, mari kita bahas. Perhatikan di sini bilangan M bersisa P apabila dibagi 14, bersisa Q apabila dibagi 7. Apabila P sama dengan Q plus 7, manakah nilai M yang mungkin? Nah, di sini kita tuh berarti ini kan nilai M ya. Ini anggap aja nilai M. Nah, cari yang kalau dibagi 14 itu P dan dibagi 7 itu Q. Nah, dengan syarat P sama dengan Q plus 7. Nah, jadi kita tuh sama aja cari P min Q itu sama dengan 7. Nah, terus gimana tuh? Nah, coba kita bikin tabel gini ya. Tabel ini menyatakan P, ini menyatakan Q, ini menyatakan P min Q. Oke. Ya, gini. Nah, P itu apa? Sisa kalau dibagi 14. Nah, kita coba aja 45 dibagi 14. Itu kan 45 sama dengan 14 dikali 3 kan 42 ya. Berarti ditambah 3. Nah, sisanya 3. Oke, tulis. Kan sisanya P, berarti P-nya 3, ya kan? Nah, kemudian kita coba lagi. 45 dibagi 7. Dibagi 7 tuh 7 kali 6 kan 42. Terus plus 3, berarti sisanya 3. Oke, 3. Terus di sini P min Q. P min Q berarti 3 min 3 itu 0. Padahal yang diminta 7. Jadi ini salah ya. Nah, coba kita yang 53. 53 kalau kita bagi 14 itu sama saja, kalau 14 dikali 3 ditambah 11 kan ini 42. Biar jadi 53 itu tambah 11, berarti sisanya 11. Oke. Nah, kemudian kalau kita bagi 7, 53 itu bisa 7 kali 7 kan 49. 49 ditambah berapa biar jadi 53 ditambah 4. Oke, berarti ini 4. Kemudian P min Q itu P min Q 11 min 4 itu 7. Nah, benar. Di sini benar. Nah, Anda juga bisa boleh saja coba yang lain. Tapi kalau ini kita sudah nemu yang benar, ya ini jawabannya. Nah, atau kita coba yang lain saja ya. 72 itu bisa saja 14 dikali 5 itu kan 70. Ditambah 2, sisanya 2. Terus 72 sama dengan 7 dikali 10 ditambah 2. Nah, berarti ini 2, ini 2, 2 min 2 itu 0. Terus begitu juga yang 85. 85 itu bisa 14 dikali 6. 14 dikali 6 itu 84 plus 1 biar 85. Nah, juga 85 itu 7 dikali 12 sama ditambah 1. Berarti ini 1 itu 0. Jadi salah juga ya. Nah, begitu juga yang 100. Yang 100 tuh bisa 14 dikali berapa? 7. 14 dikali 7 kan 98 plus 2. Nah, di sini 100 juga 7 dikali 14 plus 2. Berarti ini 2 min 2 0, juga salah. Nah, jawabannya yang B. Nah, dengan itu saja kita dengan coba-coba pilihannya kita bisa langsung menemukannya. Oke. Berikut akan lanjut ke nomor 9. Silahkan pause untuk coba selama 105 detik dulu. Ya, silahkan dicoba. Oke, mari kita bahas. Di sini P dan Q adalah konstanta bernilai dengan Q bernilai 5 lebih kecil dari P. Oke, kita ambil angka sembarang saja kan suatu konstanta ya. Jadi kita boleh milih misal P itu 5. Nah, karena Q itu 5 kurang 5 lebih kecil dari P berarti Q-nya 0, ya kan? Nah, kalau P5 Q 0, kita langsung substitusi ini saja. Nah, berarti kan ini 2x 7x. Kita bisa pindah ruas langsung kan sebenarnya. Berarti P sama dengan 5x min 3. Nah, di sini P itu kita ambil 5-nya, berarti itu 5 sama dengan 5x min 3, ya kan? Kemudian kita ambil yang sini, ini 2y, ini 7y, bisa kita jadi 5y min 3 itu sama dengan Q.
Nah, karena kita ambil 0, berarti 0 sama dengan 5Y min 3. Nah, di sini kalau kita kurangkan, itu kan ini habis ya. Terus kita dapat 5 min 0 itu 5. Terus ini ada sama-sama dikali 5, berarti 5X min 5Y. Nah, kalau kita bagi 5 semua itu 1 sama dengan X min Y. Jadi X sama dengan Y pindah ke kiri, Y plus 1, ya kan? Jadi Y adalah bernilai 1 lebih darinya Y. Oke, berarti jawabannya C. Nah, paham kan? Oke, kita lanjut ke nomor 10. Silahkan pause selama 1,5 detik untuk Anda coba. 1, 2, 3. Ya, silahkan coba. Oke, mari kita bahas. Di sini ketika A dibagi 7 sisanya 4, ketika B dibagi 3 sisanya 2. Dan interval A-nya sini, interval B-nya ini. Mana yang habis dibagi 8? Nah, di sini kita juga sama saja Kak. Sebelum-sebelumnya kita coba A berapa yang dibagi 7 sisanya 4. Mulai dari yang kecil ya. Nah, berarti kan mulai dari 4 kalau dibagi 7 kan sama saja 7 kali 0 ditambah 4, berarti sisanya 4, benar kan? Nah, kemudian karena ini dibagi 7 sisanya 4 terus, ini bisa kita ambil 11 terus tambah 7. Nah, di sini tambah 7 18, tambah 7 25, tapi melebihi ini ya, udah melebihi. Nah, jadi A yang mungkin ini itu 4 dibagi 7 kan 4, sisa 4 maksudnya. 11 dibagi 7 juga sisa 4, 18 dibagi 7 itu juga sisa 4. Nah, kemudian cari B yang mungkin. Kalau dibagi 3 itu sisanya 2, berarti tentunya 2 itu memenuhi. Tapi di sini 2 nggak boleh karena B lebih dari 2. Oke, kita tambahin 3, jadi mulai dari 5, ya kan? 5 bagi 3 itu sisanya 2. Kemudian bisa kita tambahin 3 lagi karena ini dibagi 3 berarti 8, tapi nggak boleh karena B kurang dari 8. Oke, kemungkinan A nya ini 4, 11, dan 18, B nya itu 5. Nah, coba di sini A per B, apakah mungkin A per B itu bilangan bulat? Kan nggak mungkin kan, 14 per 5 nggak mungkin bulat, 11 per 5 nggak mungkin bulat. Kenapa bulat? Karena habis dibagi 8. Kalau habis dibagi 8 harusnya angkanya bulat dan bisa dibagi 8, ya kan? Nah, coba ini 18 per 5 nggak bulat juga. Nah, kemudian yang B per A 5 per 4 nggak bulat, 5 per 11 nggak bulat, 5 per 18 juga nggak bulat, berarti nggak mungkin kan. Terus coba yang A plus B. A plus B ini 4 plus 5 itu 9, 11 per 15 itu 16, terus 18 plus 5 itu 23. Nah, di sini apa ada yang habis dibagi 8? Iya, ini 16 habis dibagi 8. Nah, apakah yang lain juga akan mungkin ada yang dia habis dibagi 8? Kalau A kali B 4 kali 5 itu 20 nggak habis dibagi 8. 5 kali 11 juga 55 nggak habis dibagi 8. 5 kali 18 itu berapa sih? 90 juga nggak habis dibagi 8. Nah, begitu juga A min B. A min B kalau kita coba 4 min 5 itu min 1 nggak habis dibagi 8. 11 min 5 itu 6 nggak habis dibagi 8. Kemudian 18 dibagi 5, 18 dikurang 5 itu 13, nggak habis dibagi 8. Nah, jadi yang mungkin habis dibagi 8 itu A plus B, ya kan? Oke, ya sudah selesai kita bahas nomor 6 sampai 10. Terima kasih, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya dan tunggu part ketiganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.